Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Bagus Zulmi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai bahasa pemrograman Kotlin. Bahasa yang populer di Android dan platform lainnya ya. Jadi saya akan sampaikan sesuai dengan pengalaman saya di bahasa pemrograman ini dan membantu teman-teman yang baru belajar bahasa pemrograman ini. Di sini saya akan membaginya menjadi beberapa part ya nantinya agar teman-teman bisa dengan mudah mempelajarinya. Jadi tanpa berlama-lama, yuk langsung masuk ke materinya. Jadi yang akan kita pelajari di sini yaitu pengertian Kotlin itu sendiri, lalu tools dan IDE yang akan kita gunakan nanti. Lalu kita lanjut ke materi input dan output, variable, if, else, dan when. Lalu ada loops, lalu ada list, function, class dan data class, object, inheritance, interface dan abstract, shield class, coroutine, dan juga ada flow, serta tambahannya yaitu extensions. Jadi yang pertama, apa itu Kotlin? Apakah Kotlin itu versi mudahnya dari bahasa Java? Atau Kotlin itu adalah Android Programming Language? Mari kita cari tahu bersama-sama ya. Jadi, Kotlin itu merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh JetBrains pada tahun 2010. Yang mana itu bahasanya menargetkan JVM atau Java Virtual Machine, lalu ada Android, JavaScript, Native, dan lain sebagainya. Lalu di sini sesuai dengan targetnya tadi, dia akan menghasilkan bytecode-nya sesuai dengan target yang dipilih. Jadi misal targetnya yaitu JVM, maka nanti bytecode-nya yang dikompil itu yaitu dari JVM itu ya, dari bahasa Java itu. Lalu Kotlin itu merupakan statically typed language. Jadi ketika kita mendeklarasikan variabel begitu ya, misal variabelnya tipenya integer gitu, maka variabel tersebut akan tetap menjadi integer. Jadi eh, itu pengertian dari statically typed language. Selanjutnya, Kotlin itu juga terinspirasi dari bahasa yang sudah ada ya, yaitu contohnya kayak Java, Scala, JavaScript, C Sharp, dan lain-lain. Beberapa IDE yang mendukung Kotlin itu adalah IntelliJ IDEA, lalu ada Android Studio, Eclipse, dan juga NetBeans. Kotlin itu menjadi sangat populer karena dapat meningkatkan produktivitas developer dan maintenance-nya yang jauh lebih mudah serta simple. Dan dalam pengembangan Android, Kotlin menjadi populer ya sejak Google menjadikan Kotlin sebagai bahasa pemrograman utamanya. Untuk menjawab itu, kita akan langsung masuk lebih dalam ke mengapa kita harus memilih Kotlin. Jadi, ada beberapa kelebihannya yaitu sangat mudah dipelajari, lalu penerapannya yang lebih ringkas, dan juga ada fitur safety ya, yaitu ada null safety, yang mana nanti ini yang akan menjadi poin plus ya dibandingkan dengan bahasa lainnya. Kalau dibandingkan dengan Java gitu ya, misal kalau kita memulai perhubungan dengan Java, mungkin kita sering dihadapkan dengan null pointer exception, yang mana itu akan sangat berakibat fatal dan aplikasi yang kita bikin itu bisa crash gitu ya. Lalu selanjutnya ada mempercepat development, ukurannya yang lebih kecil karena code-nya yang lebih ringkas tadi ya. Lalu meminimalisir error dan juga penerapan OOP yang lebih cepat dan mudah. Selain itu, tidak bisa dipungkiri juga Kotlin memiliki beberapa kekurangan ya, yaitu waktu yang lebih lambat dan fluktuatif saat compile. Jadi karena dia adalah bahasa yang menargetkan sesuai dengan target yang kita pilih ya, misal JVM, Android dan sebagainya, maka waktu yang akan dibutuhkan ketika saat kompilasi programnya itu ya, maka akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada yang standarnya begitu ya. Lalu dibandingkan dengan bahasa lainnya, Kotlin masih cukup baru dan memiliki resource yang lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa lainnya. Tetapi tenang aja, sebenarnya kalau komunitas Kotlin itu sendiri sudah banyak ya. Jadi
Saya rasa masih mudah lah untuk mencari resource-nya untuk belajarnya ya. Lalu juga learning curve yang cukup banyak ya ketika kita mendalaminya. Jadi memang Kotlin ini mudah banget sih sebenarnya untuk dipelajari. Tetapi ketika kita mencoba lebih dalam lagi, disitulah kita akan mengalami learning curve di mana kita akan cukup kesulitan dalam mempelajarinya karena di Kotlin itu banyak fitur atau istilah baru gitu ya. Contohnya kayak flow, coroutines dan sebagainya. Dan cara implementasinya juga cukup berbeda gitu ya dari eh, fitur yang similar di bahasa lainnya. Jadi ya itu nanti kita akan hadapi bersama-sama ya. Oke, langsung aja untuk tools dan IDE-nya. Di sini saya akan menggunakan IntelliJ IDEA Community Edition. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya ya di link yang telah saya sediakan di kolom deskripsi, atau kalian juga bisa menggunakan JetBrains Toolbox. Jadi kalian bisa download ini, dia akan menyediakan semua IDE yang disediakan oleh JetBrains dan kalian tinggal pilih IntelliJ IDEA Community Edition dan tinggal tunggu instalasinya selesai dan IDE tersebut akan bisa digunakan ya setelah udah diinstal. Dan langsung aja kita akan melakukan latihan program pertama kita yaitu Hello World. Oke, jadi di sini saya sudah membuka IntelliJ IDEA milik saya ya. Jadi ini adalah tampilan ketika kita sudah punya project ya. Tapi kalau misal teman-teman belum ada project ini nanti belum muncul ya. Jadi di sini kita langsung aja klik new project di sini. Dan di sini kita tinggal pilih untuk projectnya namanya apa. Kita langsung aja Hello World gitu ya. Jadi kalian bisa menyesuaikannya untuk lokasi projectnya bisa disesuaikan masing-masing ya. Lalu untuk bahasanya kita akan pilih Kotlin di sini ya. Lalu untuk build sistemnya kita pakai Gradle. Sebenarnya ini terserah ya untuk awal-awal ini. Tapi saya pilih Gradle aja. Lalu untuk Gradle DSL-nya kita pakai Groovy aja karena saya lebih familiar dengan itu. Tapi kalau teman-teman milih Kotlin itu sebenarnya nggak pengaruh juga karena kita tidak akan terlalu banyak ke real filenya ya. Jadi ya kita pilih Groovy aja. Langsung create dan kita tunggu dulu untuk import Maven repository-nya dan sebagainya. Nah, ini sedang build Gradle-nya. Jadi kalian bisa lihat di bawah sini ya. Progresnya apa aja. Oke, kita tunggu dulu. Oke, teman-teman, ini udah berhasil build dan kita akan bisa lanjutkan ke progres selanjutnya ya. Jadi di sini teman-teman bisa cek ya. Ini ada folder Kotlin di dalamnya. Di dalam folder main ada Kotlin ini ya. Jadi teman-teman bisa klik kanan di folder tersebut dan pilih Kotlin class or file ini. Dan di sini kita akan pilih file dan untuk namanya ya hello world gitu aja. Hello world. Oke. Dan setelah itu klik enter. Lalu selanjutnya apa? Kita bisa langsung aja ya teman-teman. Di sini bikin aja untuk fungsinya yaitu fun main. Oke. Jadi penulisan fungsi di Kotlin itu seperti ini ya teman-teman. Jadi saya harus langsung menjelaskan ini langsung ya meskipun sebenarnya fungsi itu nanti ya masih nanti. Tapi untuk secara penulisan awal untuk main programnya kita harus bikin fungsi mainnya di sini yaitu fun spasi main. Lalu ini bisa langsung kalian bikin buka kurung tutup kurung. Lalu kalian kasih kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup di sini. Barulah di dalamnya ini kita bisa menuliskan programnya. Dan di sini karena ini hello world
Ya, jadi kita tinggal output aja. Jadi kalau di bahasa pemrograman tuh ada istilah output ya. Jadi kalau ini karena programnya berbasis terminal atau command line, jadi outputnya hanya teks ya teman-teman. Jadi untuk melakukannya kita tinggal panggil saja fungsi ini. Ketik println ini ya. Atau kita biasa sebutnya print line. Oke. Lalu kita akan menampilkan hello world, maka kita harus tulis string ya atau teks di dalamnya. Nah, untuk penulisan teks atau string itu kita bisa menggunakan tanda petik dua, buka dan tutup ya. Jadi ini petik yang pertama dan ini petik yang kedua. Lalu kita tuliskan hello world. Oke. Setelah itu kita tinggal langsung jalankan, bisa pakai tombol panah ini ya atau panah yang di pojok kanan ini. Jadi terserah mau pilih yang mana. Dan kita tunggu sampai proses build-nya selesai. Dan dia akan berjalan secara otomatis. Dan program sudah berjalan ya teman-teman. Bisa kalian lihat Hello World ini sudah ditampilkan di dalam command line-nya. Maka program kalian pertama untuk bahasa Kotlin sudah berhasil sampai sini ya.